Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa min anfusina azwajan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, penghormatan yang kita hormati kepada sahibul bait, ahlul bait, keluarga Bapak Hendra. Kemudian kepada tokoh masyarakat, kepada guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ada di sekitar kita, juga kepada seluruh hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama sekali sebagai perkenalan, memang pasti banyak yang tidak kenal. Yang pertama, Bu, Bapak mohon maaf. Mungkin datang ke sini mau dengarkan ceramahnya siapa? Al-Mukarram, guru kita, Kiai. Iya, Kiai Hidayat. Nah, kok tiba-tiba yang muncul ini anak kecil ya? Kok yang muncul anak muda di sini? Yang pertama sekali saya mohon maaf mengambil waktu sedikit. Datang untuk mendengarkan tausiah beliau, tapi insya Allah tidak ada ruginya. Insya Allah tidak ada ruginya kita dengarkan sejenak sebelum kedatangan beliau. Sebentar saja. Yang pertama saya kutip di dalam kitab Nihayatul Matlab oleh Imam Al-Haramain Abul Juwaini. Beliau mengatakan, an-nikah sababun li zawalil junun, kama annal adza sababun lil junun. Menikah, karena ini pernikahan, kita tausiah nikah, insya Allah bermanfaat baik rumah tangga baru ataupun pengantin yang sudah lama. Nikah itu beliau katakan sebagai sebab untuk menghilangkan kesumpekan. Nikah sabab li zawalil junun. Dengan menikah orang hilang stres. Dengan menikah orang hilang sumpek. Kama annal adaba sababun lil junun. Sebagaimana menjomblo, hidup sendiri itu merupakan sebab orang sumpek, orang stres. Ditanyain kapan nikah, nggak nikah-nikah. Orang kalau hidup sendiri, apa-apa sendiri sumpek. Maka tugas menikah yang pertama, zawalil junun, menghilangkan kesumpekan, menghilangkan Kalau ada orang nikah, kemudian tambah sumpek, ini ada yang dipertanyakan dari rumah tangganya. Harusnya menikah diatur untuk menghilangkan kesepian. Kok ketika menikah seolah-olah tidak ada yang bertambah, tidak ada kebahagiaan? Maka ada yang dipertanyakan dari pernikahan ini. Paling santainya Rasulullah pernah ngobrol sama sahabat beliau Sayyidina Jabir. Dan Jabir ingin menikah, kemudian datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen nikah. Sama siapa? Perawan atau janda? Kata Rasulullah. Sama janda ya Rasulullah, kata Jabir. Ya Rasulullah, saya pengen nikah sama janda. Loh Jabir, kenapa sama janda? Kalau dengan perawan kamu lebih bahagia, kalau dengan perawan kamu lebih senang. Ya Rasulullah, saya punya adik-adik, saya punya saudari-saudari yang kecil, orang tua saya sudah tiada, orang tua saya sudah meninggal. Jadi untuk merawat adik-adik saya ini, saya menikah dengan janda yang insya Allah sudah berpengalaman dalam rumah tangga. Akhirnya kata Rasulullah, mau dengan janda kamu menikah atau dengan perawan kamu menikah? Poin yang disampaikan oleh Rasulullah, perhatikan Bapak Ibu. Poin yang disampaikan oleh Rasulullah adalah tudahikuha wa tudahikuka.
Ketika kamu menikah nanti ya Jabir, dia membuat kamu tertawa dan kamu membuat dia tertawa. Tula'ibuha wa tula'ibuka. Dia bermain-main, bersenang-senang denganmu, kamu pun bersenang-senang dengannya. Maka tidak ada yang serius di dalam rumah tangga. Ya, jangan dibawa serius. Banyak masalah, banyak. Banyak ujian, banyak. Banyak musibah, banyak. Tapi jangan sampai dibawa serius. Akhirnya nggak habis mikir, berpisah. Wal'iyadzubillah min dzalik. Poin pernikahan, kamu membuat dia senang, dia membuat kamu senang. Kata Rasul begitu. Maka dengan menikah, jangan tambah sumpah. Karena dengan itu gagal tujuan pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan juga yang sering dibacakan juga oleh qari kita Ustaz Robi barusan membacakan Quran surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah yang menjadikan daripada jenis kita semua berpasang-pasangan. Dijadikan oleh Allah, ada laki ada perempuan berpasang-pasangan. Nikah tujuannya apa? 3. Ini asal usul kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah. Dari mana kok bisa timbul sakinah, mawaddah, warahmah? Allah katakan, tujuan kalian diciptakan berpasang-pasangan, menikah, hidup rukun berumah tangga, kemudian litaskunu ilaiha, supaya kamu condong tenang kepadanya. Taskunu berasal dari kata sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan di dalam rumah tangga. Mustahil, saya berdiri Bapak Ibu, mustahil kita mendapat sakinah di dalam rumah tangga tanpa dekat dengan Allah. Tujuan pernikahan sakinah. Bagaimana bisa sakinah? Allah katakan dalam Quran surah Al-Fat ayat 4. Huwallazi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Yang mendatangkan ketenangan siapa Bapak Ibu? Allah. Yang membuat hati kita tenang siapa? Allah. Hari ini kita sangka bahwa dengan duit bisa tenang. Banyak Bu, Pak, orang kaya yang cerai. Banyak orang kaya depresi. Banyak orang kaya bunuh diri. Kekayaan, harta, engkau bisa bahagia, tapi itu bukan menjamin kehidupanmu bahagia. Huwallazi anzala sakinah. Ketika kamu dekat dengan Allah, Allah lah yang menurunkan sakinah di hatimu. Tenang rumah tangga, tidak ada makanan, makan secukupnya, tapi ibadah, tapi sholat, tapi dalam rumah, baiti jannati, rumahku surgaku, di dalamnya ada amalan-amalan surga. Selalu ubudiyah, wajib sunnah, diturunkan sakinah. Sakinah tidak hanya turun di rumah tangganya orang kaya, sakinah itu turun di rumah tangga orang yang dekat dengan Allah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Sakinah, mawaddah. Mawaddah adalah tergabungnya dua hati, bersatunya dua jiwa, dua pengantin, laki perempuan, yang menyatukan siapa? Yang mewaddahkan siapa? Allah. Tidak ada yang mampu menyatukan hati dua manusia. Allah katakan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 63. Ibu bapak buka sendiri nanti. Wa allafa baina qulubihim, yang menyatukan dua hati manusia siapa? Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya kamu sedekahkan, kamu beli, kamu berikan semuanya seisi bumi untuk menyatukan hati dua manusia, la ma'allafta qulubahum, tidak bisa kita satukan dua hati manusia. Yang menyatukan dua hati manusia sehingga saling cinta, saling kasih, terikat dalam hubungan suci pernikahan, yang menyatukan siapa Bu? Allah. Sakinah, mawaddah. Poin terakhir, warahmah. Rahmah, kasih sayang. Rahmahnya siapa yang kita cari? Rahmahnya pengantin mempelai laki berbeda dengan rahmahnya perempuan. Rahmahnya perempuan berbeda dengan rahmahnya laki-laki. Untuk menyatukan, carilah rahmah Allah. Kita bersatu dalam rahmah Allah, kita menjemput rahmah Allah,
laki perempuan bersatu menggapai rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Apapun yang kita cari di muka bumi ini tidak ada tandingannya dengan rahmat Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Katakanlah wahai Muhammad, dalam Quran surah Yunus ayat 58 Allah katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan kelebihan kemuliaan Allah, wa bi rahmatih, dan dengan rahmat Allah. Khairun mimma tajma'un, itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Apa Bu, Pak, yang kita kumpulkan hari ini? Harta. Apa yang kita kumpulkan hari ini? Kekayaan. Apa yang kita kumpulkan hari ini? Kemegahan dunia. Semua tidak ada tandingannya jika dibandingkan dengan rahmat Allah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian satu kunci dalam pernikahan. Kenapa sih banyak perceraian? Awalnya ketika menikah senang, bahagia. Kenapa kemudian benci? Yang awalnya bermula dari cinta. Jawabannya mengagetkan. Tapi perhatikan, karena saling mencintai. Dalam rumah tangga pengen langgeng, jangan saling mencintai. Lah kok aneh? Kok bisa saling mencintai membuat kita bercerai? Bisa. Saya ibaratkan mudah saja, ibaratnya. Saya punya HP, saya punya handphone gadget. Saya mau nelpon ke orang lain, pengen ngomong. Ada dua HP ini pengen ngomong, ya. Jangan saling mencintai, filosofinya. Dua HP pengen ngomong. Saya nelpon, dia juga nelpon. Bisa nggak ngobrol? Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Coba. Jadi dua HP sekalian. Yang sini nelpon ke sini, A nelpon ke B, B nelpon ke A. Dalam waktu bersamaan, bisa ngomong nggak? Nggak. Dua-duanya di luar jangkauan. Dua-duanya sibuk. Jangan saling nelpon. Jangan saling mencintai. Bagaimana? Ada yang mencintai, ada yang dicintai. Bagi tugas istri, suami, kita pilih salah satu. Kamu pilih mencintai, saya pilih dicintai. Atau kamu pilih dicintai, saya pilih mencintai. Yang mencintai menghormati yang dicintai, yang dicintai pun khidmat, hormat kepada yang mencintai. Akhirnya terjalinlah hubungan sakinah, mawaddah, warahmah. Juga penting saling melengkapi. Saling melengkapi penting. Arti saling melengkapi apa? Tidak ada yang lengkap. Saling melengkapi artinya tidak ada yang lengkap. Kita cari pasangan yang sempurna, nggak dapat kok. Kita cari pasangan yang ganteng, kaya, sempurna, nggak dapat kok. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapapun yang mengejar pasangan yang tidak ada kurangnya, wallahi baqiya bil akhir, tidak akan dapat sampai akhir masa, tidak akan dapat. Semua ada kurangnya. Maka ketika kita katakan qabiltu nikahaha, itu tidak ringan untuk mengatakannya. Saya saksikan sendiri tadi. Ada beban untuk mengungkapkan qabiltu nikahaha. Terdengar lancar, tapi ada anak perempuan yang selama ini dibiayai oleh ayahnya dipindahkan kepada kita. Qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya. Apa yang ku terima? Nikah, bukan saja nikah. Aku terima baik buruknya. Aku terima tindak tanduknya. Aku terima tidak bisa masaknya. Aku terima tidak manis kopinya. Aku terima tidak enak masakannya. Ku terima semua. Qabiltu nikahaha. Bukan ringan mengungkapkan qabiltu nikahaha. Maka ketika kau katakan saudaraku, bapak ibu, bapak-bapak, abang-abangku sekalian, ketika kita katakan qabiltu nikahaha, kita tidak hanya menerima kecantikannya, kita tidak hanya menerima yang baik-baik dari dia, tapi kita terima semua baik buruknya. Faedah fiqh mengatakan ridha bi syai', ridha bima yatawalladu min. Kita ridha terhadap dia, berarti kita ridha apapun yang ada pada dirinya. Maka penting di dalam pernikahan ada syukur, ada sabar. Satunya bersabar, satunya bersyukur. Nah, kita tutup dengan satu kisah. Ya. Kita akhiri dengan satu kisah. Pentingnya satu bersabar, satu bersyukur. Ada perempuan cantik, Bu. Cantik betul. Hidup pada masa Rasulullah. Lakinya kebalikan daripada itu. Orang kalau lihat ini pasangan, pasti kalau bukan santet ada sesuatu.
Nggak mungkin itu perempuan cantik mau dengan suami yang seperti itu. Jangan bayangkan siapa. Ada pesanan seperti itu. Akhirnya ada orang lewat di depan perempuan ini, lewat di depan istrinya, ngomong ke istrinya, perempuan kamu cantik, kamu bermartabat, kamu dipandang mulia, mau nikah dengan siapa saja orang mau sama kamu. Kok bisa-bisanya kamu mau sama lelaki yang hitam itu, yang jelek itu? Kok mau kamu sama lelaki yang hitam yang jelek itu? Dia dengan santainya menjawab, dalam pernikahan ada dua, ada sabar, ada syukur. Kalau dia bersyukur mendapatkan kecantikanku, maka aku yang bersabar menghadapi kejelekannya. Ini harus ada dua, Bu. Nanti kompromi sama bapak. Bapak mau sabar apa syukur? Ya, sadar posisi. Oh, kira-kira saya tidak ganteng tapi dapat istri cantik. Ya sudah, saya bersyukur, kamu bersabar. Siapapun, Rasulullah mengatakan, siapapun yang bersabar menghadapi suaminya, maka ia mendapatkan pahala seperti Asiyah, istrinya Fir'aun, mendapatkan rumah istimewa di dalam surga. Dan siapapun lelaki, pengantin pria yang menerima kekurangan istrinya, maka ia mendapatkan pahala ketabahan, kesabaran sakit yang dialami oleh Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Mungkin hanya di sini saja yang dapat saya sampaikan, karena memang benar-benar singgah tidak lama, ya. Karena tujuan kita sama-sama datang ke sini mendengarkan nanti tausiah Al-Mukarram yang insya Allah akan lebih luas lagi dipaparkan tentang pernikahan. Karena memang beliau sudah berpengalaman. Kalau ditanya saya sering sampaikan dakwah-dakwah di nikah-nikahan, tapi saya belum pernah nikah. Jadi cuman ada materi, belum pernah praktek. Ya, cuman ada materi, belum pernah praktek. Tapi insya Allah manjur. Ini saya materinya konsultasi sama yang udah nikah. Benar nggak gini? Katanya benar. Tapi saya belum pernah. Dicoba saja. Ya, intinya apa, Bu? Satu bersabar, satu bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah memberikan waktu dan tempat. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh yang terlibat, yang berpartisipasi di dalam acara tabligh akbar pada malam yang berbahagia ini. Lastu bi khairikum, saya tak lebih baik dari antum semua. Kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.